Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah yang limited edition. Kalau dunia hampir semua orang makhluk Allah kasih. Inna Allah yutid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berikan dunia buat orang yang Allah cintai maupun orang yang Allah cintai. Tapi kalau nikmat agama itu cuma wala yutid din illa man yuhibbu. Dan tidak Allah memberikan nikmat agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kita bisa, kalau kita mau komparasi perjalanan kita dari rumah ke tempat ini, apalagi teman-teman atau jamaah yang jauh dari tempat ini, kita melewati begitu banyak rumah, kita melewati begitu banyak diperkirakan orang-orang yang ada dalam rumah itu. Tapi kemudian Allah pilih kita orang yang Allah bangkitkan. Kemudian Allah gerakan hati kita, Allah berikan kita kekuatan, kita bisa hadir di tempat ini. Dan ini menjadi sebuah kenikmatan yang besar. Ini menjadi sebuah kenikmatan yang besar. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kesalahan kita itu kita tidak bisa menyikapi nikmat dengan benar. Kita tidak bisa menyikapi nikmat dengan benar. Yaitu dengan cara mensyukuri. Apa itu syukur? Syukur itu tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. La yaltamisu ni'matallahi li ma'siyati. Kita tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau memang nikmat itu harta, membayangkannya gampang. Orang itu tidak menggunakan hartanya untuk taat kepada Allah. Kalau nikmat itu kesehatan, dia tidak menggunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah. Kalau nikmatnya ibadah, ya. Dan kita tahu nikmat ibadah ini, nikmat agama jauh lebih besar ketimbang nikmat dunia. Apakah ada orang-orang yang kemudian dia tidak mensyukuri nikmat agama? Ada. Dia bermaksiat di dalam ibadahnya. Apa bentuk maksiat dalam ibadah? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Makanya sayang kalau pada hari ini Allah izinkan kita ke tempat ini nikmat yang besar. Lalu kemudian kita nggak bisa sikapi nikmat ini dengan benar, sayang. Ya. Makanya kita perbaiki lagi niat kita. Ya, kita luruskan lagi niat kita. Karena inilah yang akan menghasilkan tambahan kenikmatan. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah. Ketika kita bisa mensikapi nikmat ini dengan ikhlas karena Allah, Allah akan tambah. Hidayah itu akan terus, akhirnya kita makin kokoh, makin kokoh, makin kokoh, makin kokoh, sampai akhirnya kemudian Allah matikan kita dalam kondisi husnul khotimah. Tapi ketika kita cheating, kita nengok sedikit, berpaling sedikit dari Allah, ya. Kalau mau kita istiqomah, jangan-jangan istiqomah hanya pada lahir. Nauzubillah. Kita ingat hadis Nabi mengatakan inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira. Ada orang yang beramalan amalan ahli surga sampai dengan surga dia cuma sejengkal doang. Amalan surga dikerjain, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia dakwah, dia segala macam. Amalan lahirnya bagus. Sampai dengan surga tinggal sedikit doang. Tapi kata Nabi SAW, fasabiqu alaihil kitab. Tapi takdir Allah mendahulinya. Wa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha. Justru di ujung kehidupannya dia beramalan amalan ahli neraka yang membuat dia masuk neraka. Kok nggak fair ya? Kok nggak adil Allah ya? Orang ini udah rajin, tapi ternyata ditakdirkan masuk neraka. Allah nggak adil. Ya. Gimana cara memahami hadis ini? Enggak, Allah adil. Karena ketika Allah menetapkan sebuah takdir, keadilan Allah itu dibangun di atas ilmu Allah. Karena Allah punya ilmu. Ya. Sebagaimana misalnya, kalau saya sering kasih contoh di beberapa majelis, ada seorang murid nilainya itu 9 semua. Tapi sama gurunya nggak dilurusin. Kata gurunya anak ini nggak lulus. Oh, ibunya protes. Kenapa anak saya nggak lulus, nilainya 9 semua? Terus gurunya ngeluarin rekaman CCTV. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, gurunya tahu anak ini nyontek.
Ini alasan anak itu nggak dilulusin. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu dan maha tahu. Ketika Allah nggak tolong kita, berarti ada yang salah di niat. Sekarang bulan Zulqa'dah, tanggal 21 kalau nggak salah, atau 22, antara 21 22 lah Zulqa'dah. Udah hatam Quran belum? Gak usah jawab. Gak usah dijawab. Udah hatam Quran belum? Berapa juz yang udah kita baca setelah Ramadan? Kenapa Allah nggak tolong kita? Kalau sudah selesai kita baca Quran, atau kita tetap baca Alhamdulillah, puji Allah. Tapi hari ini kalau kemudian kita jauh dari Quran, apalagi ini di bulan-bulan haram, pertanyaannya kenapa Allah nggak tolong kita? Karena Allah tahu ada yang salah di dia. Ya. Karena Allah tahu ada yang salah. Makanya ketika nikmat itu bisa disyukuri, Allah tambah harusnya. Ini kan sebuah apa ya? Sebuah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kemudian kita dikasih nikmat ibadah kemudian kita bisa syukuri, harusnya ditambah sama Allah. Tapi kalau kita habis ibadah kemudian kita nggak bisa ibadah lagi, nikmat ibadah itu nggak ditambah sama Allah, berarti ada yang salah di kita. Ya, kayak hari ini, ya, dan setiap saat, dan itu sulit buat kita, sulit. Ya, tapi terus kita minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Ya makanya sehingga kita bisa mensikapi nikmat dengan syukur yang dengannya Allah tambah kita. Ya. Apalagi sekarang bulan Zulqa'dah, bentar lagi kita masuk 10 hari terbaik. Ya, terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar ditolong. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini bukunya belum punya Pak ya. Belum ada bukunya. Ya. Kita akan coba mengambil, ada sih sebetulnya kitab kecil tulisan Syekh Utsaimin rahimahullah tentang syarah Arkanul Iman, tentang penjelasan dari rukun iman. Ya, kenapa kita pilih bicara tentang rukun iman? Ya, karena kita menyadari bahwa yang pertama rukun iman ini menjadi fondasi. Ya, rukun iman ini menjadi fondasi keimanan seseorang. Ya, seseorang namanya kalau kita bicara tentang fondasi, ya sebagaimana bangunan ini, ya bangunan ini akan kelihatan indah karena banyak jendelanya segala macam. Tapi kalau kemudian jendela yang indah, jendela kaca ini kemudian ditimpa gempa, ya retak, hancur, ya kita lihat ya bangunannya cuma bagus doang tapi nggak kokoh. Ya. Kenapa? Karena fondasinya nggak kuat. Begitu juga seorang muslim. Kan seorang muslim, masya Allah, oh, udah dipanggil Pak Haji, masya Allah. Ya. Pulang pergi ke Mekah misalnya, sholatnya rajin, ditimpa musibah, goyang dia. Jadi seperti bangunan yang menghiasi bangunannya tapi lupa menguatkan fondasinya. Ya. Maka orang-orang yang beragama tanpa fondasi yang kuat, dia seperti bangunan tanpa iman yang kuat, dia seperti bangunan tanpa fondasi yang kuat. Dan ini berlaku pada seluruh aspek. Ya. Maka saya sering mengatakan, ya nggak usah kita deh. Kita yang punya anak di pesantren, punya ponakan di pesantren. Pesantren bagus nggak? Oh, masya Allah, hafal Quran, sholat subuh berjamaah. Pas pulang ke rumah, HP terus. Kenapa? Karena kita lebih sibuk menghiasi dengan ilmu, tapi kita lupa membangun imannya. Maka Abdullah bin Jundab mengatakan, Abdullah bin Jundab seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, kunna nata'alamal iman, qabla nata'alamal Quran. Kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Ya, kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Ketika kami belajar Quran, maka bertambahlah iman kami. Nah, sementara kadang-kadang pendidikan kita tidak melihat pada persoalan fondasi. Dan kita pun menjadi orang-orang yang cukup senang dalam persoalan yang sifatnya akademik. Ya, tapi sementara fondasi nggak kita buat. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita pakai rukun iman? Ya karena Nabi menyebutkan. Karena Allah menyebutkan. Makanya nanti ketika kita bicara rukun iman, pertanyaan rukun iman yang kita bahas, itu rumusan siapa? Bukan rumusan ulama. Rukun iman yang 6 itu bukan rumusan ulama. Ini sesuatu yang datang dari Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Nabi satu paket disebutin rukun iman yang 6 yang telah kita ketahui. Ya kemudian dalam ayat Al-Quran kita lihat dalilnya.
Sebelum kita masuk kepada pembahasan rukun iman, kita lihat apakah rukun iman yang mau kita bahas ini sesuatu yang menjadi rumusan ulama atau bukan. Ternyata bukan. Tapi sebelum itu kita coba akan melihat namanya rukun. Rukun itu apa sih Pak? Rukun. Ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad, ya. Ka'bah ada berapa rukun berarti? 4. Sebutin apa aja namanya rukunnya. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, terus rukun apa lagi? Hah? Iraqi. Terus ya, rukun itu fondasi ya. Rukun itu fondasi. Sebetulnya Ka'bah itu ya pojoknya cuma 2. Yang Hijr Ismail ya. Jadi Ka'bah itu sebetulnya cuma 2 sudut. Di sini bukan nggak sudut nih, harus Ka'bah itu bentuknya D kapital. Huruf D besar, huruf D begini. Makanya disebut Hijr Ismail kan. Kenapa orang rebutan sholat di situ? Bukan, kan itu bagian dari Ka'bah. Itu bagian dari Ka'bah. Terus kalau ada orang, ini Ka'bah, ini Ismail, orang tawaf, terus muter antara Ka'bah dan Hijr Ismail, hitung 1 putaran enggak? Enggak. Karena ini masih bagian dari Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu di kapital. Tapi ketika terjadi banjir, pas mau dinaikin, uangnya kurang, maka di yang sini dibuat pondasi doang. Jadi rukun itu pondasi. Rukun itu pondasi. Nah pondasi, kalau pondasi itu hilang, ini pondasi Pak, ini bangunan. Kemudian ini pondasi roboh, bangunnya gimana? Roboh. Makanya kita tahu rukun wudhu. Ada kan rukun wudhu, rukun sholat, rukun puasa. Rukun wudhu ada berapa? Ada? 7 apa? Gak apa-apa, itu mah urusan ulama. Apa? 6. Ya, rukun wudhu ada 6. Kalau salah satu rukun ditinggalkan, wudhunya sah nggak? Enggak gitu. Rukun haji, Arafah, kalau ditinggalin nggak sah. Rukun sholat, ya ada sekitar 13, kebanyakan dari di kita mata. Jadi rukun itu beda dengan wajib. Wajib itu kalau tidak ditinggalkan, dia tidak sempurna. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan, dia tidak sempurna. Ya, maka wajib sholat kalau ditinggalkan, dia diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun sholat ditinggalkan, nggak sah sholatnya. Ya, jadi rukun iman sama. Rukun iman ada berapa rukun? Ini iman di atasnya. Ini iman gitu. Salah satu rukun iman roboh, apa terjadi pada imannya? Hancur, imannya hilang. Ya, ini rukun, ini fondasi gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat agama kita dibangun iman. Iman sendiri ada rukunnya. Ya. Jadi kuatnya agama kita itu tergantung iman. Kuatnya iman tergantung kita memenuhi rukun-rukunnya. Ya. Jadi bicara tentang rukun iman ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Ini menjadi sesuatu yang sangat asasi. Ya. Tapi kita itu makna rukun. Ya, rukun itu adalah sesuatu kalau ditinggalkan maka tidak salah ibadah tersebut. Rukun adalah pondasi. Jika sesuatu bangunan pondasinya roboh maka robohlah bangunannya. Itu pengertian rukun. Iman. Iman ya. Di dalam Islam kita kenal ada Islam, ada iman. Ya, maka nanti kita kenal ada rukun Islam, rukun iman. Apa perbedaannya Islam dan iman? Ya. Kalau disebut Islam sendirian, maka misalnya dikatakan dia orang Islam nggak? Dia orang Islam. Berarti dia orang beriman juga. Kalau dikatakan dia orang beriman, maka dia pasti orang Islam. Jadi kalau disebut sendirian antara Islam dan iman, yang satu mewakili yang lain. Kalau disebut Islam, maka Islam ini juga mewakili iman. Kalau disebut iman, iman ini mewakili Islam. Tapi ketika disebut berduaan, misalnya ada orang mengatakan kita bersyukur, kita memuji Allah atas nikmat iman dan Islam. Berarti kalimat iman dan Islam itu dipertemukan. Maka di sini memiliki pengertian yang berbeda. Islam pada syariat yang berbentuk amalan badan, iman syariat yang terkait dengan keyakinan. Kalau Islam itu kan semuanya amalan badan kan, ngucapin syahadat, sholat, zakat, puasa,
haji itu amalan badan. Tapi ketika bicara masalah iman, ini semua terkait dengan keyakinan. Keyakinan. Baik. Maka kita akan bicara tentang hal-hal yang terkait keyakinan. Tapi kita disclaimer di awal. Bahwa ketika kita bicara tentang persoalan-persoalan keyakinan di dalam Islam, kita nanti akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang bersifat gaib. Misalnya kita bicara apa? Malaikat. Gaib nggak? Gaib. Hari kiamat nanti ada alam kubur segala macam, gaib nggak? Gaib. Ada surga neraka, gaib. Nah, kita disclaimer di awal, ketika kita membahas tentang persoalan keyakinan, apalagi yang bertabrakan dengan urusan yang gaib, tidak boleh akal dan perasaan masuk ke dalamnya. Nggak boleh akal dan perasaan masuk ke dalamnya. Yang bisa membahas itu hanya dalil. Terus ngapain kita dikasih akal sama Allah? Kalau akal nggak boleh masuk ke dalamnya. Kalau ada pertanyaan, apakah beragama itu pakai akal atau tidak? Pakai. Tapi yang salah adalah memfungsikan akal. Akal dalam Islam itu untuk memahami dalil. Bukan untuk dijadikan dalil. Apalagi menolak dalil. Nah, jadi ketika misalnya kita bicara tentang hari kiamat, kita bicara tentang malaikat. Nggak boleh kita bicara tentang malaikat kecuali dengan dalil. Nggak boleh kita bicara tentang alam kubur kecuali dengan dalil. Ya. Jadi akal datang untuk memahami dalil. Apalagi nanti kita masuk rukun iman yang pertama. Allah gaib nggak? Allah gaib kan? Nggak boleh kita bicara tentang Allah kecuali dengan dalil. Nah, ini disclaimer di awal. Ya. Dan akal datang untuk memahami dalil. Contoh misalnya yang gampang. Akal kita mengatakan gini, Bapak Ibu, kalau kita habis melakukan dosa, kalimat yang kita ucapkan kalimat apa? Istighfar. Kalau kita habis melakukan kebaikan, yang kalimat yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Habis sholat, menurut akal, harusnya apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Dalil nyuruh kita istighfar. Akal nggak nyambung. Kenapa gue minta maaf? Kenapa gue minta ampun? Kecuali gue habis nonton Netflix, baru istighfar. Ini kan habis sholat, kenapa istighfar? Maka akal datang untuk memahami dalil. Ya, kenapa kita istighfar setelah sholat? Karena bisa jadi sholat kita ada kekurangan di dalamnya. Dan kita beristighfar untuk menutupi kekurangan dalam sholat kita. Nah, ini fungsi akal. Dia datang untuk memahami dalil. Contoh nanti kita beriman kepada Allah. Ya, ketika misalnya ada seorang budak ditanya, ya budak ini mau dibebaskan, kalau dia beriman dibebaskan. Kemudian ada dua pertanyaan. Man ana wa ainallah. Kata Rasulullah, siapa aku dan di mana Allah? Ya, maka budak itu mengatakan, anta Rasulullah wallahu fis sama. Engkau adalah Rasulullah, Allah di langit. Akal kita nggak menyambung. Allah di langit. Misalnya katakan, Ustadz di masjid. Berarti Ustadz sama masjid gedean siapa? Masjid lah. Allah di langit. Berarti Allah sama langit gedean siapa? Mungkin enggak. Tapi dalil ngomong begitu. Maka akal kita nggak terima. Namanya seperti ini, dalil nggak boleh kita tolak. Cuma kita katakan akal kita yang nggak nyampe untuk memahami dalil. Ya. Jadi posisi begitu. Ya. Masa Allah di langit? Ya Nabi yang bilang. Terus bagaimana? Maka akal datang untuk memahami dalil, bukan menolak dalil. Baik kalimat langit. Di dalam surat Qaf, Allah mengatakan, Inna nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Sesungguhnya kami turunkan air hujan dari langit. Nah, yang menurunkan air hujan Allah. Secara ilmu pengetahuan, hujan itu turunnya dari langit apa dari awan? Dari awan, karena kata naik pesawat di atas awan, kita nggak bakal kena hujan. Tapi Allah mengatakan kami turunkan hujan dari langit. Apakah Allah nggak tahu kalau hujan itu turun dari awan? Allah pasti tahu karena Allah yang nurunin. Di sini langit berarti datang bukan dalam dimensi tempat langit, tapi dimensi arah. Kami turunkan hujan dari langit, maksudnya kami turunkan hujan dari arah atas.
maka Allah di langit, berarti Allah ada di arah atas. Itu cara memahaminya. Jadi inilah ya kedudukan akal dalam Islam. Akal datang untuk memahami dalil. Jadi ketika kita bicara tentang persoalan-persoalan keimanan di dalam rukun iman, kita nggak boleh keluar dari dalil. Ya, kita nggak boleh keluar dari dalil karena ya nggak bisa, karena kalau bicara keyakinan pakai perasaan, pakai akal, ya semua orang akan berbeda nanti keyakinan. Ya, ya apalagi memahami persoalan yang gaib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita sepakati dan kita yakini bahwa rukun iman yang mau kita bahas, saya katakan di awal tadi, ini rumusan Allah dan Rasulnya, bukan rumusan ulama. Beda rukun sholat. Rukun sholat itu ulama yang nyusun. Rukun wudhu, ulama yang nyusun. Ya, tapi ketika bicara tentang rukun iman, secara apa ya? Secara implisit, secara ucapan memang diucapkan oleh Allah, diucapkan oleh Rasulullah. Ya. Misalnya ini berarti gini, maksud saya begini loh, ada berapa kelompok umat Islam atau kelompok yang menisbatkan kepada Islam, kemudian mereka membuat rukun iman dan rukun Islam berdasarkan rumusan para ulama mereka. Ya, rumusan para ulama. Kalau ini enggak, kalau kita langsung, yang paling jelas adalah ketika Nabi datang, Nabi didatangi oleh Jibril dalam rupa seorang laki-laki. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian Rasul menyebutkan rukun Islam yang 5. Kemudian sebelumnya Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Setelah Islam, iman. Ya. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Berarti rukun iman yang 6 itu langsung, kalau kita bilangnya tauqifi, itu langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ulama. Beda Asmaul Husna yang 99. Pernah nggak disebutin sama Nabi? Enggak, itu ulama yang kemudian ngumpulin. Tadi rukun wudhu, ulama yang ngumpulin. Tapi kalau rukun iman enggak. Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Jibril, rukun iman itu apa? Nabi sebutin tuh rukun iman yang 6. Antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa antumina biqadari khairi wa syarri. Disebutin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membahas sesuatu yang memang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada 4 rukun iman. Atau kemudian di dalam surat An-Nisa ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi, wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala alaihi min baini ya min qabl wa ma yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa 136. Disebutin 5. Ada 5 rukun iman. Sementara masalah takdir Allah sebutkan di dalam surah yang lain, dalam surah Al-Furqan. Ya, ketika Allah mengatakan wa khalaqu kulla syai'in faqaddarnahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menetapkan segala takdirnya. Berarti ini semua datang dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang akan kita bahas adalah sesuatu yang menjadi fondasi. Ya, dan ternyata fondasi itu punya fondasi dan kita mempelajari fondasi-fondasi itu. Tadi saya ulang lagi, agama yang kita bangun dibutuh fondasi. Fondasi agama ini apa? Iman. Dan kita akan mempelajari rukun-rukun iman, fondasi-fondasi yang menguatkan fondasi agama kita. Ya, maka barang siapa yang kemudian memahami ini, dia akan memiliki agama yang kuat. Ya, dia akan memiliki agama yang kuat. Ya, tentunya ya, namanya iman kan bukan dari sisi hafalan, tapi dari sisi keyakinan. Ya, makanya kita lihat banyak bagus jeleknya agama seseorang diikat dengan rukun iman. Misal apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berkata baik.
Perkataan baik ini merupakan buah dari iman. Ya, perkataan baik ini buah dari iman. Maka dengan iman ini orang itu akan baik agamanya, dia akan baik akhlaknya. Maka ketika orang itu akhlaknya jelek, berarti imannya cacat. Kalau orang itu akhlaknya jelek, berarti imannya cacat. Makanya apa kata Nabi SAW? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman. Demi Allah nggak beriman. Demi Allah nggak beriman. Ya, maksudnya nggak sempurna gimana? Siapa? Orang yang tetangganya merasa nggak aman dengan lisannya. Orang yang tetangganya merasa nggak aman dengan tangannya. Maka orang yang sering mengganggu tetangga, kata Nabi SAW, dia orang yang nggak beriman atau tidak sempurna imannya. Kenapa? Karena dia nggak takut dengan neraka. Dia nggak takut dengan hisab. Dia nggak takut dengan mizan. Ya. Subhanallah, jemaah rahimahullah. Ya. Makanya misalnya ini nanti akan banyak nih urutannya. Sampai dalam masalah rumah tangga. Ya, ketika Said bin Musayyib rahimahullah ditanya, wahai imam, kepada siapa saya nikahkan anakku? Nikahkan dengan orang yang beriman. Ya, karena kalau dia mencintai anakmu, dia akan menyayanginya. Kalau dia membenci anakmu, dia tidak akan menzaliminya. Tapi sekarang kita tanya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena perintah Allah, dasarnya iman. Kenapa kita harus berbuat baik kepada istri? Karena perintah Allah. Lihat orang yang beriman sama istri dia akan baik. Maka ketika Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi orang yang beriman dia akan baik sama istrinya. Kenapa? Bukan persoalan dicinta sama istrinya, tapi dia beriman kepada hari akhir yang dia akan ditanya oleh Allah, dan dia takut kalau dia tidak memenuhi hak istrinya, karena itu akan jadi masalah buat dia di hari kiamat. Lihat, maka dia akan berbuat baik. Anak kepada ibunya, orang kepada tetangganya, suami kepada istrinya, istri kepada suami, itu semua dasarnya iman. Maka dia akan baik akhlaknya, walaupun gak cinta sama istrinya. Nah sekarang ketika seorang suami gak cinta sama istrinya, dia cenderung seperti apa? Cenderung untuk tidak memperhatikannya. Tapi kalau dia cinta, dia gak cinta tapi dia takut kepada Allah, tetap dia gak mau zalim sama istrinya. Karena dia tahu dia akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Lihat, jemaah rahimani warahmatullah. Jadi iman ini akan memperbaiki banyak kehidupan kita. Baik, kita akan masuk kepada rukun iman. Nah, ini kenapa kita membahas rukun iman? Ya. Rukun iman ini ada 6. Ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu bagian dari rukun iman. Tapi dia jadi inti dari rukun iman. Keimanan seseorang kepada malaikat, kepada kitab, sampai kepada takdir, tergantung kuatnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung kuatnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Iman itu apa sih? Yakin. Secara bahasa ya, secara istilah sesuatu yang diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan dalam perbuatan, ini iman. Ya. Ini iman. Maka iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tapi kita nggak bahas itu. Ya iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi iman punya konsekuensi. Nah ini jadi pertanyaan gini. Boleh nggak orang mengatakan gini? Kamu beriman nggak? Insya Allah aku beriman. Boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Nggak yakin berarti. Iya. Bismillah. Ulama memperinci kalimat. Jadi gini, orang-orang Murji'ah ini agak sedikit bicara masalah perbedaan firqah. Ada Murji'ah. Murji'ah itu mereka mengatakan iman itu cukup keyakinan. Ya. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan iman itu bukan cuma keyakinan, tapi ada ucapan, ada perbuatan. Mereka mengatakan enggak, perbuatan yang masuk ke dalam iman. Maka iman antum yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, dengan imam pelacur yang baru pulang dugem sama. Kalau hatinya sama-sama yakin.
walaupun amalannya berbeda. Yang satu sholat subuh, yang satu dugem. Sama. Jadi menurut mereka iman itu sama. Kenapa? Dalilnya gini Pak. Mereka mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti iman dan amal soleh itu terpisah. Karena ada kalimat dan. Ya, saya mengatakan jadi amal soleh nggak masuk ke dalam iman. Jadi buat orang ini mau melakukan apapun juga, dia mau berzina, dia mau minum khamr, selama dia masih yakin, maka dia orang beriman. Ya, beriman. Ada ekstrim di sini, namanya Khawarij. Khawarij mengatakan enggak, iman itu bisa rusak dengan amalan. Jadi orang berzina, imannya langsung hilang. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan amalan masuk ke dalam iman, tapi amalan tidak mengeluarkan orang dari iman selama hatinya masih yakin. Tapi amalan tadi bisa merusak iman. Maksudnya dosa besar bisa merusak iman. Jadi ada 3 kelompok. Murji'ah mengatakan dosa besar tidak berpengaruh kepada iman. Khawarij mengatakan dosa besar mengeluarkan orang dari iman. Yang tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tengah-tengah mengatakan ya amalan masuk ke dalam iman, tapi ya dosa tidak langsung membatalkan iman, dia hanya merusak iman. Kenapa amalan masuk ke dalam iman? Padahal tadi dikatakan innal ladzina amanu wa amilus sholat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Berarti kan amal soleh bukan bagian dari iman. Kira-kira jawabnya gimana? Itu keyakinan kita. Tapi kalau dari redaksi itu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini memisahkan nggak? Tidak. Kunci dan botol. Apakah kunci bagian dari botol? Kalau dari iya. Dari itu menyatakan bagian. Tapi kalau dan memisah dong. Nah mereka mengatakan bahwa kalimat dan itu memisahkan antara iman dan amal. Jawabannya ada di Quran juga. Coba kita lihat surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sekarang kita tanya, minta pertolongan itu bagian dari ibadah atau sesuatu yang terpisah dari ibadah? Bagian. Jadi kalimat dan tidak selalu dalam bahasa Arab memisahkan. Tapi kalimat dan bisa menyatakan bagian dari. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah di sini merupakan jawaban bahwa meminta pertolongan bagian dari ibadah. Maka kita innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini bisa dimaknai bahwa amal saleh bagian dari iman. Ya, bagian dari iman. Nah, ini sebetulnya pembahasan tentang. Jadi ketika saya belum jawabannya tadi ya. Jadi maksud saya ketika mengatakan saya beriman insya Allah tergantung. Buat orang Murji'ah yang cuma mengatakan iman itu keyakinan, maka itu nggak boleh, haram. Nah, maka kata saya diperinci, kalau orang mengatakan saya beriman insya Allah menunjukkan kepada keraguan, maka haram. Tapi kalau dia mengatakan saya beriman insya Allah dalam artian dia belum merealisasikan konsekuensi iman dalam bentuk amalan. Jadi dia tidak bisa memberikan sebuah kesaksian atas diri dia telah beriman karena masih banyak ya konsekuensi keimanan yang belum dipenuhi dalam perbuatan, maka ucapan insya Allah tidak mengapa. Ya, karena tadi pemahaman tentang imannya berbeda, jadi hukum mengucapkan iman insya Allah itu berbeda. Jadi kalau ditanya mengucapkan saya beriman insya Allah boleh atau tidak? Diperinci. Kalau dia ucapan itu merujuk kepada keraguan, haram. Tapi kalau dia mengatakan insya Allah karena dia belum memenuhi konsekuensi iman, maka dibolehkan. Bisa dipahami di sini? Baik. Karena kita masuk iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Ya. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang pertama sebagai Rabb. Ya. Iman kepada Allah ini ada beberapa perkara, ya. Kalau dibilang sebagian buku disebutnya 3.
Di sebagian yang lain sebutnya 4. Sebetulnya kalau kita buat 3 pun cukup. Tapi kalau kita mau lihat sekarang ini banyak orang-orang yang nggak percaya Allah, ateis. Maka kita masukkanlah jadi 4. Jadi iman kepada Allah itu, ketika kita katakan beriman kepada Allah, harus ada 4 perkara yang ada di dalamnya. Ketika orang mengatakan aku beriman kepada Allah, ada 4 perkara yang ada di dalamnya. Yang pertama, dia harus mengimani eksistensi Allah. Dia harus mengimani eksistensi Allah. Ini mudah. Ya. Mudahnya dari mana, Pak? Kita tahu Allah itu ada dari mana? Ya, lihat makhluknya. Ya. Kita akan meyakini adanya sesuatu, walaupun kita tidak melihat sesuatu itu, ya, selama kita meyakini ada tanda keberadaan sesuatu. Contoh gini, Bapak lagi jalan, Ibu lagi jalan, ketemu tai kuda. Tai kudanya masih hangat. Tandanya apa, Pak? Ada kuda baru lewat. Kita ngeliat nggak kudanya? Kalau dia udah nggak ada, tapi kita yakin nggak kuda itu baru lewat? Yakin, karena masih nggak mungkin ada orang iseng tuh tai kuda masukin microwave taruh lagi di situ, kan nggak mungkin gitu, ya nggak mungkin. Berarti walaupun kita nggak ngeliat kudanya, tapi dengan tanda itu kita meyakini kuda, yakin ini tanda nggak bisa dipungkiri, ada lewat kuda tadi barusan, walaupun kudanya nggak ada. Maka keberadaan Allah bisa kita yakini dengan adanya tanda-tanda, ya, ciptaannya, ya, ada tanda-tanda ciptaannya. Dan ini insya Allah buat kaum muslimin nggak terlalu sulit. Ya. Bahkan ada seorang guru mengatakan gini kepada anak-anak kecil, coba minta permen sama bu guru minta permen, tuh saya kasih. Bu guru bisa dilihat nggak? Bisa dengar suara bu guru? Bisa. Bu guru bisa disentuh nggak? Bisa. Berarti sesuatu yang dilihat, didengar, disentuh berarti ada. Sekarang Allah Tuhan bisa dilihat nggak? Enggak. Tuhan bisa didengar nggak? Enggak. Tuhan bisa disentuh nggak? Enggak. Berarti Tuhan ada atau tidak? Tidak. Yang di belakang, bu guru, saya nggak bisa dengar otak bu guru. Saya nggak pernah bisa tahu akal bu guru. Berarti bu guru nggak punya? Nah, selesai. Kan nggak bisa digituin gitu. Ya. Nah jadi beriman kepada Allah yang pertama yaitu meyakini eksistensi Allah. Ini nggak saya panjangkan karena kita sudah yakin Allah ada. Nah yang kedua, mengimani Allah berarti kita mengimani Allah sebagai Rabb. Jadi ketika orang mengimani Allah sebagai Rabb, ya, ketika orang mengimani Allah, dia harus mengimani Allah sebagai Rabb. Nah, ini yang mau kita coba lihat. Rabb. Rabb itu artinya apa? Pengatur. Rabb itu artinya apa? Pencipta. Rabb itu artinya apa? Pemilik. Ya. Ini yang kedua, nanti baru kita jelasin. Jadi yang pertama meyakini adanya Allah, yang kedua meyakini Allah sebagai Rabb, yang ketiga meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi, ya. Yang keempat meyakini Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia. Nah, ini 4 hal yang harus diyakini oleh seseorang ketika dia beriman kepada Allah. Nah sekarang orang-orang musyrik di zaman Nabi itu percaya nggak sama Allah? Kenapa musyrik? Coba buka surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31, ya, surat ke-10. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan Muhammad. Ada sebuah statement yang harus diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik. Ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan, siapa yang ngasih rezeki dari langit dan bumi? Pertanyaan pertama. Siapa yang ngasih? Ya, zakal khair. Ya. Siapa yang ngasih rezeki dari langit dan bumi? Pertanyaan pertama. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Amma yalikus sama wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Pertanyaan ketiga, wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Mengeluarkan kehidupan dari kematian, mengeluarkan kematian dari kehidupan, mematikan dan menghidupkan. 3. Pertanyaan yang keempat, wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur segala urusannya, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman,
Ketika 4 pertanyaan ini, siapa yang ngasih rezeki, siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang mengatur segala urusan, diberikan pertanyaan ini kepada orang-orang musyrik, apa mereka? Fasayaqulunallah. Maka orang musyrik mengatakan Allah. Berarti orang musyrik percaya nggak Allah yang ngasih rezeki? Percaya. Orang musyrik percaya nggak Allah yang menghidupkan dan mematikan? Kenapa dia nggak masukkan ke dalam Islam? Kan dia percaya. Kenapa? Dan ini kepercayaan orang musyrik terhadap Allah bukan berdasarkan fakta sejarah, tapi dalil. Surat Yunus ayat 31, orang musyrik di zaman Nabi mengucapkan yang ngasih rezeki Allah, yang ngatur segala urusan Allah. Kenapa mereka bukan seorang muslim? Karena iman kepada Allah nggak cukup meyakini Allah sebagai Rabb, tapi harus menjadikan Allah sebagai sembahan. Nah, orang musyrik dia menetapkan Allah sebagai pemilik, pengatur, pemberi rezeki, tapi orang musyrik tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Maka dia termasuk orang yang nggak beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah harus memiliki 4 perkara. Ketika satu perkara ini hilang, maka dia dikatakan bukan orang yang beriman kepada Allah. Jadi nggak cukup keyakinan Allah yang memberi rezeki saja, maka orang itu dianggap orang beriman. Dia akan dianggap orang beriman kalau dia meyakini Allah sebagai pengatur dan dia juga menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Makanya saya katakan di awal, beriman kepada Allah nggak cukup meyakini Allah sebagai pencipta, tapi juga harus menjadikan Allah satu-satu yang diibadahi. Dan nanti yang ketiga, meyakini Allah memiliki nama dan sifat. Maka orang-orang musyrik dia menjadi orang-orang yang nggak beriman kepada Allah. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kata mereka, kalau Allah saya kenal, kalau Ar-Rahman siapa? Nggak mau ada Ar-Rahman di situ. Ya. Muhammad nyuruh kita nyembah kepada satu Tuhan. Ternyata Muhammad punya 2 Tuhan, Allah sama Ar-Rahman. Maka orang musyrik pun menolak nama-nama Allah. Maka orang musyrik di zaman Nabi tidak dikatakan muslim, walaupun dia meyakini Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, pengatur, tapi mereka tidak meyakini 2 hal, yaitu Allah satu-satunya diibadahi, dan mereka tidak mengimani Allah memiliki nama dan sifat. Maka keyakinan mereka Allah sebagai Rabb tidak memasukkan mereka ke dalam iman, ke dalam Islam. Maka harus ada 4 perkara ini untuk dikatakan orang itu beriman kepada Allah. Apa yang pertama tadi? Mengimani akan eksistensi Allah. Yang kedua, mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabb. Yang kedua, mengimani Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Mengimani Allah memiliki nama dan sifat. Nah, 4 perkara inilah yang memasukkan orang ke dalam iman kepada Allah. Ya, 4 ini yang memasukkan orang iman kepada Allah. Dan ini satu-satu mau kita turunin lagi. Apa itu meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb? Apa itu meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah? Apa itu meyakini Allah nama dan sifat? Kita mau coba turunin satu-satu. Baik, yang pertama, kita sampai syuruk ya. Nanti saya kasih pertanyaan. Tapi sedikit dulu kita masuk sekarang. Berarti mengimani eksistensi Allah ini insya Allah nggak panjang. Yang kedua karena mengimani Allah sebagai Rabb. Mengimani Allah sebagai Rabb. Jamaah rahimani Allah, mengimani Allah sebagai Rabb ini merupakan given. Ini pemberian. Ya, makanya kalau saya ada misalnya bagaimana kita menanamkan iman pada anak, menurut saya kurang tepat. Karena ini sudah diberikan oleh Allah. Coba buka surat Al-A'raf ayat 172. Ketika dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wa id akhadna min bani adama yadhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim, dan ingatlah ketika Allah ya mengeluarkan dari sulbi keturunan Adam keturunan mereka. Ketika Allah melahirkan, ya Allah mentakdirkan manusia melahirkan anak. Ya. Wa asyhadum ala anfusihim, dan Allah meminta kesaksian pada ruh-ruh mereka. Jadi ketika usia 4 bulan, bayi itu ditiupkan ruh. 4 bulan, 120 hari, Allah utus malaikat meniupkan ruh. Ketika Allah meniupkan ruh, Allah meminta kesaksian mereka di dalam janin. Usia 120 hari setiap anak di dalam perut, itu Allah meminta kesaksiannya. Apa yang Allah minta? Alastu bi rabbikum. Rabb,
bukankah aku Rob kalian? Maka mereka mengatakan, bala syahidna, kami menyaksikan engkau sebagai Rob. Inilah yang disebut fitrah. Salah satu mana fitrah itu banyak, ada hampir 11 mana fitrah. Salah satu mana fitrah adalah ya, manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah, maksudnya manusia dilahirkan dengan kesaksian Allah sebagai Rob. Mana dasarnya? Surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Jadi beriman kepada Rob, mengimani Allah sebagai Rob, ini sesuatu yang sudah terinstall. Ini given, semua orang diberikan potensi itu. Jadi tugas kita bukan menanamkan iman kepada anak, tugas kita menumbuhkan iman. Karena iman itu ditaruh. Salah satunya iman kepada Rob. Ya. Baik. Nah, untuk mengeksistensikan Allah sebagai Rob, ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Coba kita lihat di dalam Quran. Surat pertama dalam Quran, surat apa? Apa dia? Ayat pertamanya apa coba setelah bismillah? Alhamdulillah Rabbil alamin. Lihat, Quran dibuka dengan eksistensi Allah sebagai Rabb. Terus lembaran Quran kita buka sampai kemudian kita di ujung dari Al-Quran. Surat apa? Anas. Apa ayat pertamanya? Qul a'udzu. Lihat, Quran dibuka dengan eksistensi Allah sebagai Rabb. Quran ditutup dengan eksistensi Allah sebagai Rabb. Sebagaimana tadi kita lahir dengan pengakuan apa? Kita lahir dengan pengakuan apa? Allah sebagai Rabb. Dan kalau kita jaga itu, nanti kita lihat surat Al-Fusilat. Surat ke-40 ayat 31. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, dan di istiqomah. Dia lahir dengan keyakinan Allah sebagai Rabb. Kemudian istiqomah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun kepada orang itu dengan memberikan kabar jangan takut dan jangan sedih. Kapan? Kata para ulama, malaikat turun ketika orang itu sakaratul maut. Jadi ada orang yang sakaratul maut, malaikat datang. Jangan takut, jangan sedih. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut akan kehidupan setelah kematian. Ada surga buatmu. Jangan sedih dari apa yang kamu tinggalkan. Allah akan menjaga anak dan keturunan. Ketika orang meninggal dalam kondisi dapat kabar dari malaikat seperti ini, kira-kira meninggalnya tenang atau hadiah buat siapa? Hadiah buat orang yang istiqomah di atas pernyataannya, Rob kami adalah Allah. Sebagaimana Quran dibuka dengan Rob, Quran ditutup dengan Rob, manusia lahir dengan pengakuan Allah sebagai Rob. Kalau dia mati di atas pengakuan Allah sebagai Rob, maka Allah berikan hadiah kabar gembira dari malaikat. Makanya Nabi nyuruh kita tiap pagi ngucapin man qala hina yusbi wa hina yumsi. Barang setiap paginya, sorenya mengatakan raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasulullah wajabat alaihi jannah. Tentunya ketika orang itu dapat surga bukan sekedar ucapan, tapi dia meyakini Allah sebagai Rabb. Nah, inilah iman kepada Allah yang pertama. Tapi kita nggak akan utuh mengimani ini, keyakinan Allah sebagai Rabb, kecuali kita mengerti makna Rabb. Coba kita mau lihat Rabb. Rabb itu artinya pemilik. Rabb itu artinya pemilik. Sebagaimana perkataan Abdul Muttalib ketika Raja Abraha datang dengan pasukan gajahnya, kemudian orang-orang Mekah pada itu naik ke atas gunung, dan ternyata untanya Abdul Muttalib diambil sama pasukan Raja Abraha. Akhirnya Abdul Muttalib bertemu dengan Raja Abraha. Ketika melihat Abdul Muttalib, Raja Abraha mengatakan, wah, pembesar Mekah datang, wah, orang besar, orang agung. Ya, Raja Abraha merasa akan berdialog equal, pemimpin dengan pemimpin, membicarakan bagaimana agar Ka'bah tidak dihancurkan. Mungkin negosiasi bagi-bagi wisatawan, karena salah satu tujuan Raja Abraham menghancurkan Ka'bah adalah agar di Yaman dia sudah bangun sebuah gereja yang besar namanya Close, agar kemudian ada wisata religi juga ke Yaman, karena potensi ekonomi juga besar. Untuk bisa mendapatkan itu dia harus menghancurkan Ka'bah.
Sehingga nanti orang switching, datangnya nggak ke Ka'bah tapi ke Yaman. Itu salah satu tujuan dari Raja Abraha. Nah, ketika ketemu dengan Abdul Muthalib, Raja Abraha berpikir, oh mungkin nanti negosiasi lah, bagi-bagi wisatawan atau gimana. Tapi ketika ketemu, Abdul Muthalib sama sekali nggak bicara tentang Ka'bah. Abdul Muthalib bilang, kembalikan untaku. Apa kata Raja Abraha? Aku pikir kau orang yang agung, aku pikir kau orang yang besar, aku pikir kau orang yang begitu istimewa. Ternyata kau datang cuma buat urusan unta, padahal aku akan menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Anna rabbul ibil. Aku pemilik unta. Dan aku sebagai pemilik minta untaku. Walil bait, sementara Ka'bah, rabbu sayamna'uhu. Sementara Ka'bah, dia punya Rabb, punya pemilik yang akan melindunginya. Jadi urusan kau dengan aku urusan unta. Tapi Ka'bah, kau gak urusannya sama aku, kau urusannya sama pemilik Ka'bah. Ya Tuhan. Jadi kalimat Rob ini pemilik. Ini saya pernah pakai waktu saya bangun masjid di Medan. Bangun masjid mau ngecor, datang preman kan. Saya tanya, Bang, kalau uang beginian dari supir apa dari yang punya rumah, Bang? Yang punya rumah, Ustaz. Oh, kalau gitu, Bang, ya kan rumah Allah, Bang. Abang minta sama Allah aja, jangan sama saya ya. Kira diem pulang dia. Sama saya. Jadi saya nggak diminta sama preman. Saya ingat perkataan Abdul Muthalib pasal itu. Nah dari sini jamaah, saya cuma melihat ini, subhanallah. Kalau kita mengimani Allah, Allah sebagai Rabb, berarti kita mengimani Allah sebagai pemilik. Kalau ada manusia dimiliki, maka manusia itu sebagai apa? Ada manusia dimiliki oleh manusia lain. Budak. Budak. Budak itu digaji nggak? Dalam hukum perbudakan. Cuma dikasih makan, dikasih pakaian, diperlakukan dengan baik. Budak boleh tidak taatnya sama tuannya. Harus taat. Terus kalau kita budaknya Allah jemaah. Budaknya manusia saja harus taat. Terus bagaimana dengan budaknya Tuhan manusia? Budak manusia saja yang cuma diberikan makan dan minum, pakaian harus taat. Terus bagaimana kita yang diberikan nikmat? Ya nggak pernah terbatas. Sekarang kira-kira kalau kita mengatakan Allah sebagai Rabb kita, ya kayaknya kita belum sepenuhnya deh. Dari sini aja kita udah malu sama diri kita sendiri. Allah sebagai Rabb, ya Allah. Kita sebagai budak, tapi kita masih begini. Gitu. Ya. Kadang-kadang kita bahkan, misalnya begini, kadang-kadang nih kita nih, ya bagaimana kita tidak menanamkan iman pada anak kita. Misalnya, kalau kita jalan-jalan, jalan-jalan sama anak, tuh lewat pegunungan, ngelihat kabut hijau, pepohonan, kemudian matahari sunrise gitu. Yang membuat pemandangan indah itu apa kita bilang sama anak-anak? Nah, lihat. Mataharinya keren banget ya. Sekarang pertanyaan, yang membuat itu indah apa? Mataharinya, kabutnya, atau pohonnya? Yang membuat indah apa? Allah berikan kita mata. Tapi jarang kita ingin sadar itu. Allah yang berikan kita mata. Pemandangan yang indah itu nggak akan kita rasakan indah kalau Allah nggak berikan kita mata. Tapi kadang-kadang jarang kita syukur. Ya, ini jemaah iman Allah sebagai Rabb. Baik. Rabb selain pemilik, artinya Rabb sebagai pengatur. Ya, berarti kalau kita mengatakan Allah sebagai Rabb, berarti kita harus rela nggak diatur sama Allah. Rela. Aturan Allah itu ada dua. Aturan sifatnya syariat dan aturan sifatnya kauniyah. Aturan syariat apa? Ya kamu selalu salat, kamu puasa, jangan minum khamr, jangan riba. Kita ikut. Karena kita ngakuin Allah sebagai Rabb, maka kita diatur sama Allah. Dan aturan yang sifatnya kauniyah. Apa aturan yang kauniyah? Takdir. Maka kalau kita menjadikan Allah sebagai Rabb, maka orang istiqomah mengatakan Allah sebagai Rabb, artinya apa? Dia mengakui Allah sebagai pengatur dan dia tunduk dengan aturan Allah. Sekarang kita kalau dapat musibah, suka protes nggak? Kan katanya Allah sebagai pengatur. Allah pengaturku. Ya udah kita ridho. Raditu billah. Apa artinya aku ridho Allah sebagai Rabb? Berarti aku ridho Allah sebagai pengatur. Kalau kita ridho Allah sebagai pengatur, berarti kita ridho dengan aturan Allah. Aturan Allah ada dua. Kita ridho dengan syariat Allah dan kita ridho dengan takdir Allah.
Nah ini yang kemudian didatengin malaikat ketika Sakaratul maut, bukan cuma ucapan tiap pagi. Ya. Saya pernah di banyak majelis, ya, udah sering, mungkin udah puluhan kali sebagian teman-teman dengar, ya. Kadang-kadang kita tuh nggak fair sama Allah. Kalau kita terkilir, kita datang ke tukang urut. Kaki kita lagi sakit, diurut, tambah sakit. Tapi rasa sakit yang diberikan tukang urut kepada kita sikapi dengan kita marah-marah, kita gampar tukang urut, apa kita kasih uang tukang urut? Kasih uang dengan mengucapkan terima kasih. Kenapa disakit tukang urut kita mengucapkan terima kasih? Karena kita tahu walaupun dia menyakiti kita, tapi dengan ilmunya itu bisa mendatangkan kesembuhan. Terus kita pikir Allah lebih bodoh dari tukang urut? Terus Allah kita taruh di bawah tukang urut sehingga kita nggak pernah ridho dengan takdir Allah. Kita berkeluh kesah dengan sakit yang Allah berikan. Kita berkeluh kesah dengan kemiskinan yang Allah berikan. Kita berkeluh kesah dengan musibah yang Allah berikan. Terus kita pikir Allah lebih bodoh dari tukang urut. Katanya raditu billahi rabbah. Ini cuma. Ini iman kepada Allah. Inilah yang kemudian didatengin malaikat. Ketika ucapannya itu sama dengan perbuatannya. Tadi saya katakan kan, iman itu perkataan, keyakinan, perkataan, perbuatan. Cuma bukan perkataan doang. Raditu billahi rabbah, raditu billahi rabbah, tapi dikasih musibah kemana-mana, update status di WA, motor dicuri orang, 3 hari statusnya sama mulu, sialan tuh maling, sialan tuh maling. Kenapa? Ini coba. Gimana mau didatengin malaikat kita? Ngeluh terus kita hidup ini. Iman kepada Allah. Makanya saya katakan iman itu bukan sekedar ucapan. Ucapan kita kepada raditu billahi rabbah tidak akan membuat malaikat datang memberikan kabar gembira di akhir kehidupan kita. Kalau kita tidak meyakini Allah sebagai Rabb dan kita tidak mengamalkan kalimat aku ridho Allah sebagai Rabb. Nah, ini konsekuensi iman kepada Allah berarti sudah 2 yang kita bahas. Yang pertama, kita meyakini eksistensi Allah. Yang kedua, kita menjadikan Allah satu-satunya Rabb. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas 2 lagi. Ya, meyakini Allah sebagai satu-satunya sembahan, meyakini Allah memiliki nama dan sifat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang mau nambahin? Bagaimana Bapak Ibu? Saya pikir tadi kita bahas rukun iman, 6 rukun iman itu langsung selesai. Ya. Ada bayang-bayang berpikir gitu, 6 rukun iman selesai hari ini gitu Pak. Ya kan saya, kita baru bahas satu, dan banyak yang ternyata jadi Bapak Ibu, waktunya kita struktur kita atau fondasi rumah kita, kita tambal pelan-pelan satu persatu. Jangan lewatkan kajian-kajian berikutnya. Kesempatan untuk bertanya silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau di-share, ditanyakan silakan. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita disampaikan bahwa betapa pentingnya fondasi tadi. Di mana fondasi sendiri sebenarnya kan ada, mungkin kalau kita visualkan itu ada di dalamnya kan ada terdiri, ada batu, ada besi. Nah, bagaimana kita membangun fondasi ini dengan menguatkan komponen-komponen fondasi itu sendiri dengan kebaikan, dengan tingkah laku ataupun apa. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bagaimana kita menguatkan sehingga, jadi gini, kalau kita mau coba buat sebuah pertanyaan, akhlak itu melahirkan iman atau iman yang melahirkan akhlak? Yang benar, yang benar. Iman melahirkan akhlak. Berarti yang harus kita kuatkan adalah iman. Baik, iman, karena iman. Terus yang kedua sekarang, secara umumnya yang menumbuhkan iman itu ilmu atau cinta? Ilmu. Baik.
Saya mengatakan gini, kan rukun iman itu tadi intinya iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah inilah yang akan menguatkan iman-iman yang lain. Kita lagi bicara iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu yang menumbuhkan kita iman kepada Allah, itu cinta atau ilmu? Cinta atau ilmu? Ya, kalau itu apa gitu? Baik, kita boleh lihat satu-satu. Ilmu, baik ilmu. Ilmu. Sekarang tadi saya balik lagi ke kenyataan. Anak-anak yang di pesantren, ilmunya banyak gak? Pas pulang ke rumah, bergerak gak sholat subuhnya? Enggak kan? Enggak kan? Gitu. Susah lah gitu dibangunin ya, kebanyakan ya. Nah, bapak-bapaknya sama anaknya pinteran siapa? Pengakuannya tulus banget sih. Anaknya, tapi kenapa kemudian semangat sholat subuhnya itu lebih kuat di bapaknya? Nah, karena bagaimana kita menguatkan iman, ya kita harus menumbuhkan cinta. Sekarang saya buat ini, cinta takut itulah yang membuat fondasi iman kita kuat. Jadi apa yang harus kita buat partikelnya? Ya karena saya kasih ini dulu apa namanya analogi. Saya sering sampaikan di majelis yang lain. Saya buat tiga kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A suruh lari ke Lipo, lari. Ngapain lari? Lari aja. Kelompok B lari ke Lipo. Kalau sampai Lipo dikasih uang 200 juta. Kira-kira kelompok A sama kelompok B mana yang lebih kencang larinya? B, karena dia dapat juta. Kelompok C lari sampai Lipo dapat 200 juta, di belakangnya dilepasin anjing herder. Ternyata yang C lebih kencang. Artinya cinta, harap, dan takut inilah yang menguatkan iman. Nah, ini kan normatif. Ini normatif. Saya jadi sedikit agak manjang sedikit deh. Tadi Abdullah bin Jundab mengatakan kami belajar iman sebelum belajar Quran. Berarti anak-anak itu harus dimasukkan iman baru belajar Quran. Nah, untuk menumbuhkan iman ternyata dengan cinta. Terus ilmu apa? Ilmu kata Abdullah bin Jundab, kami belajar iman sebelum belajar Quran. Kemudian ketika kami baca Quran, maka bertambahlah iman kami. Jadi kalau orang udah cinta kepada Allah, kemudian dia belajar, dia mengenal Allah, maka ilmu itu menghantarkan imannya jadi lebih tumbuh. Jadi artinya iman itu tumbuh dengan cinta. Berarti iman itu tumbuh dengan cinta, dan ilmu tidak direct menumbuhkan iman kecuali ketika ilmu itu menumbuhkan cinta. Baru cinta inilah yang menumbuhkan iman. Maka buat anak kecil, ya harusnya kenapa Abdul Jundab mengatakan demikian? Harus yang kita masukkan ke anak kita adalah cinta kepada Allah dulu. Sebelum ilmu. Sebelum ilmu. Nah, jadi apa yang harus kita kuatkan untuk menguatkan iman kita? Ya mengenal Allah. Bagaimana cara? Iya Pak. Gimana cara? Iya Pak. Jadi gini, ketika orang itu menuntut ilmu karena cinta, ya gini, Abdul Jundab mengatakan, kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Ya, jadi Abdul Jundab belajar iman dulu, baru Quran. Ketika kemudian kami belajar Quran, maka bertambahlah iman kami. Nah, sama. Jadi cinta, buat anak itu cinta dulu kepada Allah. Ketika dia sudah cinta kepada Allah, ketika dia dapat ilmu, ilmu itulah yang kemudian membesarkan cinta. Sementara kalau orang itu belajar tanpa cinta, orang itu belajar dipaksa, ilmunya dapat nggak dia? Dapat. Numbuhin cinta nggak akhirnya? Enggak, karena belajarnya dipaksa, nggak cinta. Tapi kalau dia belajar karena cinta, ketika dia kenal tentang Allah, kenal tentang agama, membuat dia lebih cinta kepada agamanya, yang membuat ini dia lebih beriman. Jadi konsepnya begitu. Sementara kan kita apa? Kita lebih senang ngejejelin ilmu dulu. Anak suruh ngapalin Quran. Wah, kalau nggak hafal Quran diomelin. Tapi kita nggak menumbuhkan cinta dia kepada Allah. Nah, bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Ini panjang lagi nih masalah. Tapi salah satu kesalahan kita tadi, kita tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan anak kita. Misalnya pas makan. Nah, ini enak-enak. Wow, ini sausnya enak. Emang paling keren di sini nih. Tapi kita lupa, subhanallah ya, enak ya. Coba Allah nggak kasih sehat sama kita, ini nggak enak. Sehingga anak tiap hari tanya Allah, 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 Allah. Sehingga malah mengatakan, Allah itu segalanya buat aku loh. Kan kita lupa menghadirkan itu. Dulu waktu saya kecil itu ada sebuah template.
Bapak kemana? Kerja. Cari apa? Cari uang. Buat apa? Buat jajan. Itu doang. Terus kalau kita pulang, bapak kita pulang bawa makanan, bilang apa ini makanannya? Dari mana Pak? Bapak baru gajian. Allah nggak kita libatkan. Sehingga anak nggak pernah muncul Allah itu sesuatu dalam hidup dia. Nah, ketika dia nggak cinta, dia jajalin ilmu, ya dia nggak keren, dia bilang Allah tuh nggak keren. Gitu. Kita lupa menanamkan itu sama anak kita. Ya, jadi itu yang harus kita bangun. Allah langsung. Jadi kemana-mana jawabannya. Ya. Tapi seperti itulah Pak. Cinta lah pokoknya. Ya silakan Ibu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Itu sebenarnya yang salah imannya. Yang salahnya imannya di mana dan gimana itu cara untuk memperbaikinya Ustadz. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan ibadah itu benar-benar termanifestasi dalam perbuatan kita, akhlak kita itu Ustadz. Demikian, makasih. Iya Bu. Iya, kita ya tadi, tapi saya tadi capture, saya ambil menurut kita sudah beriman ya, kita kan itu. Tapi ini benar gitu ya, ini benar ya. Karena gini, kita sudah beriman, kita baru merasa beriman lah ya. Ya. Yang benar apa? Kita merasa beriman atau kita sudah beriman? Merasa. Kenapa kita cuma merasa beriman? Kalau saya, ini karena kebanyakan makan Indomie Pak. Kenapa? Kita coba rasa ayam bawang. Ada ayamnya nggak? Cuma rasanya doang. Kita cuma senang sama rasanya doang. Ini. Jadi mungkin kita harus berhenti makan Indomie biar kita beriman. Cuma merasa beriman. Ya, nggak ada hubungannya sih. Tapi saya merasa gini, Bu. Jadi gini, Bu. Memang yang harus kita pahami gini, Bu. Bahwa kenapa sih kita sudah beriman tapi kita masih kepleset gitu. Ya sahabat Nabi juga begitu, Bu. Karena memang iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Cuma bedanya orang-orang beriman ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia langsung kemudian balik. Ya, orang-orang beriman itu. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia langsung balik, dia langsung bertobat kepada Allah. Dia beristighfar. Karena Allah berikan perangkat untuk memperbaiki kesalahan. Dan orang-orang yang beriman mengambil perangkat itu. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ketika dia melakukan kesalahan, dia asik aja. Nah ini beda itu. Jadi apakah orang beriman itu tidak melakukan berdosa? Jadi gini, iman itu pun punya derajat. Iman itu punya derajat. Ya. Jadi kalau iman itu 100%, kadang-kadang kita menjaga iman kita cuma 50%, selebihnya masih dengan kemaksiatan. Ada yang menjaganya 70%, ada yang menjaganya 100%. Jadi dia beriman, tapi imannya tidak sempurna. Ya, dia beriman tapi imannya tidak sempurna. Jadi kalau yang Ibu katakan tadi, hampir semua dari kita, bukan Ibu aja, saya termasuk saya. Kita sudah beriman, tapi iman kita nggak sempurna karena kita nggak bisa menjaga keimanan kita secara sempurna karena kita masih melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Ya. Ya, terus bagaimana kita bisa menyempurnakan iman itu biar agar kemudian ya iman itu menjadi sempurna? Ya sama tadi jawaban yang pertama, ya belajar. Tapi belajarnya bukan sekedar belajar, tapi belajar dilandasari cinta. Coba kita buka surah Al-Ahqaf ya. Ini jadi apakah dengan belajar kita bisa memperbaiki iman? Iya, tapi ada 3 syarat. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf itu surat ke-46. Surat Qaf, surat ke-50. Bukan Al-Ahqaf, surat Qaf. Ayat 38. Ayat 37, surat Qaf ayat 37. Ya, surat Qaf surat ke-50, surat 50 ayat 37. Allah mengatakan inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian, maksudnya itu Quran itu terdapat peringatan. Artinya Quran sebagai ilmu itu bisa menjadi peringatan buat kita. Ya. Quran sebagai ilmu bisa menjadi peringatan buat kita. Ilmu bisa bermanfaat menjadi peringatan buat kita. Ilmu bisa menumbuhkan cinta. Ilmu bisa menumbuhkan iman. Buat semua orang enggak. Yang pertama kata Allah, liman kana lahu qalbun. Buat mereka yang memiliki hati. Apakah liver? Bukan. Bukannya liver. Hati di sini adalah hati yang bersih maksudnya. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan iman, maka yang harus kita lakukan, kita nuntut ilmu dengan perangkat yang Allah sebutkan. Yang pertama perangkatnya punya hati. Maksudnya apa? Punya hati yang bersih ketika nuntut ilmu. Sehingga nanti hati itu seperti tanah, Bapak Ibu.
Ini tanah, ya. Kalau kemudian kita tanamin ilmu itu seperti bibit. Ya, bibit, dia akan tumbuh, kemudian berbuah, jadi akhlak, jadi ibadah. Kapan? Kalau bibitnya benar, berarti ilmu yang kita masukin benar. Ilmu yang benar itu kalau Allah, kalau Rasul. Tapi kalau hatinya, tanahnya ini banyak penyakitnya, kira-kira bibit tadi tumbuh nggak? Maka ketika orang ngaji, tapi hatinya nggak bersih, walaupun tiap hari dia ngaji, nggak bakal tumbuh. Dia harus bersihin hatinya dulu. Ya, dengan keikhlasan. Karena dengan hati yang ikhlas, tadi saya katakan di awal gitu, dengan hati yang ikhlas, ini tumbuh tuh. Ya, maka ada orang perubahan, ngajinya sama-sama. Ya, sama-sama ngaji gitu, sama-sama pesantren. Tapi lahirnya beda. Yang satu masuk pesantren karena kesadaran, yang satu masuk pesantren karena paksaan. Masih banyak penyakit-penyakit di hatinya. Ya. Atau kemudian ngaji karena ria, ngaji karena Allah, hasilnya beda. Maka kata Allah yang pertama, liman kana lahu qalbun. Ya, hati bersih. Kemudian yang kedua, au alqasam'a, kemudian menggunakan pendengaran. Ya, dia mendengarkan ilmu. Ya, hatinya ikhlas. Seperti sholat Jumat. Kita ikhlas ya sholat Jumat? Ikhlas. Tapi ngedengerin nggak? Ngedengerin. Innallaha wa malaikatahu. Itu denger tuh baru bangun tuh. Ya. Itu nggak dapat ilmunya tuh. Sampai di rumah tanya, tadi khotibnya bicara tentang nggak jelas khotibnya. Bukan khotibnya nggak jelas, dia nggak jelas. Nggak dapat ilmu karena walaupun dia ikhlas, tapi hatinya ikhlas, tapi dia nggak mendengarkan. Dia mendengarkan, tapi nggak cukup kata Allah. Wa huwa syahid. Yang ketiga, dan dia menyaksikan. Apa fokus? Hatinya ikhlas mendengarkan, tapi nggak fokus. Sambil check out, nggak bisa. Gitu. Ya. Nggak bisa. Jadi tiga ini. Ya Pak, silakan Pak. Cinta. Ya Pak. Kalau bicara cinta itu kan bahasa milenial kan. Iya Pak. Padahal dalam pemahaman kita karena kita kontaknya dengan yang mahram, Pak ya. Iya. Dan itu biasanya dikenalnya dengan istilah kasih sayang. Atau yang mungkin yang lebih tinggi lagi namanya rahmat. Rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Artinya kalau kita bicara rahmat kasih sayang Allah ada dua subjek. Subjek kita yang memohon dan subjek yang memberi. Nah, ini hubungannya tadi kontaknya. Ustaz sampaikan bahwa kita harus bersih. Karena syarat kita bisa berhubungan dengan yang subjeknya tadi. Bersih itu kan kita sholat. Kita ada sama yang kita menyenangkan. Tapi kalau boleh berkenan di sini saya ingin menyampaikan kita. Iya Pak, silakan. Testimoni di saya. Masya Allah. Jadi suatu saat saya itu dihadapkan kepada kegelisahan. Iya Pak. Bagaimana nanti menghadapi kematian? Allah Maha Bisa begitu dimatikan. Karena ini betul terjadi Pak. Suatu saat saya bermimpi itu meninggal. Tapi kemudian setelah dipapani dikuburkan. Allah bilang begini, salah. Karena bukan hamba saya ini yang saya matikan. Tapi dihidupkan kembali, tapi di liang lahat. Udah di liang lahat baru hidupin. Di liang lahat itu dihidupkan. Betapa kasih setan di liang lahat itu. Nah ini saya tanyakan kepada kiai-kiai. Apa bekal supaya saya pada saat saya dihidupkan kembali di sana. Dan kemungkinan besar pun nanti kan begitu kita menghadapi segala macam jawaban. Saya tanyakan kepada semua kiai. Jawabannya normatif. Berbuatlah baik, laksanakan semua perintah, jauh segala larangan. Itu belum menata. Jadi suatu saat saya datanglah bertugas ke Palembang. Setelah hari Jumat itu, selesai Jumat saya melaksanakan sunnah sebentar. Itu terbersih itu. Ada seperti masuk ke dalam otak saya tuh, kalau kamu itu punya mendapatkan rahmat kasih sayang, itu tidak perlu kamu ucapkan. Hanya di dalam hati aja udah tersampaikan itu. Nah seperti orang berpacaran itu kan mau satu hari di situ kan semuanya tuh berlalu tambah dengan kenikmatan yang luar biasa. Itulah katanya jawabannya. Kayaklah kamu rahmat kasih sayang. Jadi kegelisahan yang kamu hadapi nanti di liang lahat itu karena kamu sudah mendapatkan rahmat kasih sayang. Bilang itu. Seperti kamu sedang berduaan bercerita dari pagi sampai sore nggak ada habis-habisnya. Kira-kira itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, Allah punya rahmat dan kasih sayang.
Dan gini, ketika kita melihat nama Allah, kita akan melihat sesuatu yang sifatnya komprehensif. Makanya di dalam Quran, bahkan kadang-kadang Allah secara ekstrim itu menggabungkan dua hal. Nabbi ibadi inni ana ghafurur rahim. Nah, ini satu ya. Kabarkan kepada hambaku, sesungguhnya aku pengampun. Wa inna azabi wa azabus syadid. Dan sesungguhnya azabku azab yang pedih. Langsung gitu. Ya. Allah Maha Pengampun, tapi Allah Maha Mengazab. Jadi kita harus memberikan nama-nama Allah. Ya, benar kasih sayang. Itu kita harapkan kasih sayang Allah. Ya. Tapi Allah juga Maha Bijaksana. Benar Allah Maha Pengampun tadi. Nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim. Tapi Allah juga Maha Mengazab. Jadi gini maksud saya ini. Kita akan bahagia dengan kasih sayang Allah. Ya, dan kita akan merasakan kasih sayang Allah. Tapi kita harus tahu, Allah juga Maha Bijaksana. Mungkin nggak Allah berikan kasih sayang kepada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sebagai seorang pemilik perusahaan, ada orang yang, wah bapak baik, bapak baik, bapak baik, bapak baik. Saya yakin sayang sama bapak, saya yakin sayang bapak. Tapi kerjanya berantakan. Sebagai seorang CEO, sebagai seorang pemilik yang bijak, orang yang suka muji-muji dia tapi tidak melakukan perintahnya, kira-kira dikasih gaji yang sama-sama yang rajin apa enggak? Ya. Nah, ini juga perlu kita pahami. Jadi persoalannya masalah kasih sayang, cinta itu sama juga nanti ya. Berapa banyak orang yang mengatakan cinta, tapi orang yang dicintai tidak merasa dicintai. Jangan sampai kita yang merasa kita cinta kepada Allah, tapi ternyata Allah tidak melihat kita cinta kepada Allah. Ya, jadi kasih sayang Allah kita sangat harapkan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menapaki jalan yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Gitu. Bukan sekedar kita mengharapkan kasih sayang Allah, tapi jalan ini tidak kita tapaki. Jadi sebetulnya menurut saya apa yang Bapak rasakan itu subhanallah, itu kebenaran. Tapi yang kayak tadi Bapak tanya itu sebetulnya sinkron. Bapak merasa kalau sudah ada kasih sayang Allah, itu kita akan tenang. Kayak itu mengatakan, nggak mungkin kasih sayang Allah datang kalau kita nggak beramal baik. Jadi kalau digabungin jadi begitu Pak. Jadi saya menggabungkan antara Bapak dan Pak Kiai, gitu Pak. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya mohon ampun kepada Allah kalau ada yang salah. Semoga Allah maafkan saya dan kita semua. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.